Hai, annyeong. Kali ini aku mau jalan untuk klaim kacamata lewat BPJS. Tapi sebelum pergi aku mau pakai masker dulu pastinya ya. Kalian juga harus tetap pakai masker selama keluar dan selama berada di kerumunan ya. Nih maskernya kece banget kan? Sebelum aku lanjut, oke, aku jangan lupa nih kacamata aku yang lama. Nanti aku bakal ganti dengan kacamata yang baru dari BPJS setelah aku klaim nanti. Ikutin perjalanan aku ya, gimana cara klaimnya. Langkah pertama kalian untuk bisa mengklaim kacamata dari BPJS adalah datangi tingkat Vaskes 1 kalian, yaitu puskesmas, poliklinik, atau dokter yang sudah tertera di kartu BPJS kalian untuk meminta surat rujukan. Setelah kalian sudah mengetahuinya, kalian datang ke sana dan daftar untuk mendapatkan nomor urut. Nah, sekarang kita masuk untuk menunggu nomor kita dipanggil dan kita bisa bertemu dengan dokter di Vaskes 1 untuk mendapatkan surat rujukan dari mereka. Tunggu sampai nomor kita dipanggil dulu ya. Aku nomornya A41, jadi lumayan agak lama nih nunggunya. Setelah kalian mendapatkan nomor antrian, jangan lupa untuk memberikan data diri kalian ke petugas yang ada di puskesmas supaya data kita dimasukkan ke dalam pendaftar untuk bisa bertemu dengan dokter, begitu. Selanjutnya, tinggal nunggu sebentar sampai nomor kalian dipanggil dan bertemu dengan dokter. Jelaskan bahwa kalian ingin mengklaim kacamata lewat BPJS ya, karena dokternya nggak akan meriksa kok, mereka hanya akan memberikan surat rujukan kepada kalian. Nah, ini dia prosesnya. Saat aku bertemu dengan dokternya, aku cuma bilang bahwa aku mau klaim kacamata melalui BPJS. Jadi memang nggak bakalan diperiksa apa-apa, hanya diberikan surat rujukan saja untuk bisa pergi ke rumah sakit yang mau kita tuju atau yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, kan cuma ditulis tuh namanya, diisi-isi formnya. Nanti itu kertas tersebut bakalan kita bawa ke rumah sakit yang sudah dituju dan atau yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, setelah mendapatkan surat rujukan dari Vaskes 1, kita pergi deh ke rumah sakit yang sudah ditunjuk atau rumah sakit yang sudah kita pilih untuk mengunjungi dokter spesialis mata tersebut. Jangan lupa nih, kita juga ambil nomor antrian dan nunggu sampai nomor kita dipanggil dan mengisi data-data sesuai yang berada di KTP dan juga di BPJS. Ikuti semua prosedur yang berada di rumah sakit tersebut ya, pokoknya gampang banget. Mereka tidak menyulitkan kita. Dan setelah itu kita diminta untuk menunggu di dokter spesialis matanya untuk diperiksa matanya. Jadi harus bersabar lagi. Oh iya, kalau kita mengklaim kacamata atau mengunjungi dokter mata lewat BPJS, kita pasti diminta untuk men-scan atau menggunakan sidik jari ya. Nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi mereka bilang memang harus menggunakan sidik jari kalau kita mau klaim kacamata atau yang berhubungan dengan mata. Nah, sekarang aku mau cari dulu nih ruangannya karena rumah sakitnya lumayan luas, jadi aku mau cari ruangan tempat dokter matanya di mana. Nah, aku sudah ketemu, tapi sepertinya aku masih pagi banget karena dokternya belum datang. Ini poli matanya ya, masih kosong banget, belum ada orang. Tapi sebenarnya udah banyak yang antri kok di luar karena memang dokternya belum datang, jadi memang nggak banyak yang antrinya di dalam supaya lebih dapat udara yang lebih segar, jadi pada nunggu di luar deh. Nah, setelah lama menunggu, ternyata sekarang poli matanya sudah rame nih. Dan memang di sini kalau di tempatku memang banyaknya adalah mereka-mereka yang sudah berumur ya, untuk ngecek matanya atau untuk check up matanya yang katarak atau matanya berair, perih dan segala macam. Kalau aku datang ke sini hanya untuk mengklaim kacamata. Jadi ya harus bersabar, kita antri lagi sampai nama kita dipanggil.
Sekarang namaku sudah dipanggil dan aku langsung dicek nih matanya lewat mesin ini. Tapi memang di sini tidak boleh memvideokan sebenarnya sih. Jadi aku diam-diam videoinnya supaya kalian bisa lihat juga prosesnya walaupun kameranya sembunyi-sembunyi ya. Setelah hasil dari mesin tadi keluar, kita diminta untuk duduk dan untuk mencoba lensa untuk mengecek mata kita rabun jauh atau rabun dekat. Tuh, kelihatan nggak tulisan yang di ujung sana yang ada lampunya? Aku diminta untuk membaca tulisan atau angka-angka yang ada di ujung sana. Tuh, kelihatan tidak? Karena aku memang rabun jauh, bukan rabun dekat. Jadi, mudah-mudahan proses klaimnya berjalan dengan lancar ya. Kita hanya diminta untuk membaca tulisan atau angka-angka yang ada di ujung sana tuh. Iya, yang ada lampu-lampunya itu. Supaya mereka mengetahui kita minus, plus, atau silindernya. Selanjutnya, setelah kita merasa sudah pas, kita diminta untuk jalan sedikit untuk melihat ke arah atas, ke bawah, ke kiri, dan juga ke kanan. Supaya mengetahui kita pusing atau tidak menggunakan lensa tersebut. Nah, setelah selesai pemeriksaan, kita diminta untuk keluar dan menunggu surat legalisir dari dokter. Surat tersebutlah atau resep tersebutlah yang bisa kita bawa ke optik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Biasanya sih sudah ada 4 optik yang ditunjuk ya, untuk kita bisa mengklaim kacamatanya. Jika kita sudah mendapatkan legalisir atau resep dari dokter, kita bisa membawanya ke optik yang sudah ditunjuk atau yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Jangan lupa bawa fotokopi KTP-nya dan juga kartu BPJS-nya. Jadi biasanya ini ada 4 optik yang sudah ditunjuk dan kita bisa klaim di salah satunya. Dan harus diingat bahwa besaran klaimnya atau subsidinya itu berdasarkan tingkatan ya. Untuk tingkat 1 itu 300.000, untuk tingkat 2 itu 200.000, dan untuk tingkat 3 yaitu 150.000. Jadi kalau kalian mau menambah atau mau bikin kacamatanya lebih bagus, artinya kalian harus bersedia mengeluarkan uang dari kocek kalian sendiri. Oke, segitu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang kepengen klaim kacamata. Oh iya, yang pengen daftar lewat JKN Mobile juga bisa loh, supaya nggak ngantri lagi pada saat di rumah sakit. Nah, ini kalian bisa pilih-pilih deh kacamata sesuai dengan paskes atau tingkatan BPJS kalian. Selamat mencoba teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you. Annyeong.